Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa, teman-teman. Baik, teman-teman. Di kesempatan hari ini, saya ingin sekali merefresh apa yang pernah saya dapatkan dalam sukses training seminar di Solo, yang mana pembicara spesialnya adalah Bapak Bengke Irawan dan Ibu Natalia Ruhayu yang merupakan International President Team 2000K. Yo! Nah, ini yang jarang diketahui sama kita semua tentang Ibu Natalia Rahayu, bahwa Ibu Natalia Rahayu adalah seorang mahasiswi ketika memulai Herbalife. Beliau turun berat badan 7 kg dengan sponsornya yang merupakan kakak kandungnya sendiri, yaitu Ibu mendiang Ibu Evi Rahayu, dengan penghasilan pertama ketika melakukan bisnis adalah Rp200.000. Wah, bayangin ya teman-teman, pernah nggak kebayang sama teman-teman, dengan penghasilan awal Rp200.000 akhirnya beliau menembus angka 200 juta. Ya. Jadi setelah berpenghasilan di Herbalife, beliau menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Dan yang diidam-idamkan oleh Ibu Natalia Rahayu ketika beliau hamil adalah menjadi presiden tim. Luar biasa ya hamilnya. Apa namanya, ngidamnya. Terus beliau mengatakan bahwa sesungguhnya tidak ada alasan untuk tidak hadir ke event. Semua keputusan adalah harus dibuat atas dasar keinginan diri sendiri, kekuatan dari diri sendiri. Nah, sebaliknya kita mau bercerita tentang Bapak yang sangat fenomenal, yaitu Bapak Pengki Irawan. Beliau setelah bekerja selama 9 tahun di Wingsbrook, Surabaya, dan keluar dari pekerjaannya dikarenakan pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, tidak mendapatkan yang namanya kebebasan waktu, tidak mengalami yang namanya kebebasan finansial, maka beliau memutuskan untuk berwirausaha. Dan upaya wirausaha itu dilakukan berkali-kali ya, bukan sekali dua kali, sampai akhirnya gagal, dan terakhir beliau menjadi pengusaha kerupuk sekaligus yang berjualan kerupuk. Iya. Lalu bangkrut lagi, guys. Setelah jadi tukang kerupuk bangkrut, guys. Itu adalah terakhir wirausaha yang beliau lakukan secara sendiri. Dan akhirnya beliau hidup di gereja selama 3 tahun dan mengenal Herbalife dari iklan lowongan kerja yang tertarik dengan penghasilan 1-7 juta, lalu ikut Herbalife Opportunity Meeting atau yang biasa kita kenal dengan HOM. Oke. Nah, beliau mengatakan bahwa yang harus kita lakukan adalah menaklukkan diri sendiri dan selalu berusaha untuk mendapatkan orang baru. Orang baru ya teman-teman, bukan pacar baru ya. Terus beliau mengatakan tentang iman. Iman itu artinya adalah melihat percaya tanpa melihat. Artinya iman itu benar-benar dari dalam hati. Dan beliau mengatakan kita harus mengimani, kita harus punya keyakinan. Kalau bahasa Jawanya, mbok piye carane sing penting aku jadi presiden tim. Ngono. Itu Pak Pengki Irawan. Beliau mengatakan bahwa kita itu harus selalu tekun dan semangat setiap hari. Harus punya customer baru dan closing yang didapat untuk menghidupi harian, kebutuhan harian. Jadi closing retail itu untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi one day one closing itu yang diajarkan oleh Bapak Pengki Irawan. Nah, setelah itu beliau mengatakan bahwa yang namanya kesuksesan itu harus dibangun setiap hari dengan use, where, talk, serta perbanyak talk. Bicarakan. Apa yang harus dibicarakan? Yang dibicarakan adalah tentang produknya, kemudian tentang bisnisnya, lalu tentang eventnya. Dan menurut Pak Pengki Irawan bahwa kesuksesan itu
harus ditempuh dengan tetap konsisten melakukan dua hal. Yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah latihan. Jadi apa yang dipelajari kita latih sehari-hari. Kemudian satu lagi ini penting banget. Kita harus sesuai dengan apa yang kita tawarkan. Kalau kita menawarkan sebetulnya manfaat dari nutrisi Herbalife itu adalah kebugaran, maka kita harus menjadi bugar. Kita harus menjadi bersemangat, kita harus jadi berenergi. Oke, sudah diminum energinya. Yo. Kita minum dulu energinya. Break sebentar. Bismillah. Produk is the star. Bintangnya adalah produk. Ceritakan tentang bisnisnya terus, buat orang lain punya harapan, buat mereka meraih impian mereka. Jadi ingat, setiap orang itu pasti punya harapan, setiap orang itu punya impian, maka buatlah orang-orang itu yakin dengan impiannya, yakin dengan harapannya. Nah, yang sangat-sangat penting, kalau mau sukses, lupakan alasan. Kalau kamu masih punya alasan, berarti kamu tidak mau sukses. Kalau kamu mau sukses, maka tidak ada alasan. Dan ini sangat penting ya di zaman sekarang itu adalah tinggalkan ketergantungan dengan HP. Nah, gimana nih teman-teman yang DMO-nya adalah menggunakan gadget? Ya itu sih sah-sah saja ya, pengertian ketergantungan dengan HP di sini itu kan artinya bahwa kita kayaknya kalau tidak megang HP, kalau tidak berinteraksi dengan orang di dunia maya, kayaknya ada yang kurang sehingga kita melupakan aktivitas kita, pertemuan kita di dunia nyata. Nah, yang harus disampaikan apa sih kepada mereka? Katakan bahwa produk Herbalife itu murah. Hanya dengan Rp40.000 orang bisa mendapatkan 3 produk yang nilainya sangat mahal. Kemudian jangan sekali-kali kita melihat diri kita sebagai orang yang susah, karena hal itulah yang akan terjadi. Nih seringkali lupa nih, kalau misalnya kebetulan lagi kehabisan duit, biasanya langsung baper nih, langsung merasa seperti ini. No problem, ya. Katakan pada diri kita apa yang mau kita capai, bukan hambatan apa yang kita alami. Kemudian balikan semua keadaan yang nyata dengan cara berpikir positif kita. Jadi harus punya keyakinan, harus positif nih. Contoh. Kalau seandainya pasar itu sepi, yang harus kita pikirkan adalah membuat orang datang ke pasar. Gimana caranya? Ya, jangan menunggu, tapi menjemput mereka untuk datang, terutama datang ke Nutrition Club. Baca kembali buku, iya, cara kita untuk meningkatkan kemampuan kita, cara kita untuk menambah energi kita adalah kita harus rajin membaca buku. Setiap bulan kita harus menyelesaikan satu buku, terutama buku-buku motivasi seperti The Magical of Thinking Big. Latihlah fokus. Nah, ini lucu nih kata-kata ini. Orang senasib dilarang ngopi bareng. Tapi kalau mau ngopi bareng untuk membicarakan hal-hal yang menantang, maka carilah, bertemanlah, bergaullah dengan orang-orang sukses. Jadi kalau mau ngopi itu jangan sembarangan teman ngopinya. Menurut Pak Tengki Irawan, kunci kesuksesan itu adalah satu, ketekunan. Tekun ya, kalau istilahnya itu istiqomah ya. Kemudian bersungguh-sungguh, manjada wajada. Kemudian yang kedua, disiplin diri terutama. Kemudian adalah kerja keras. Di sini ada kata-kata kesetiaan akan mendatangkan promosi. Maka dari itu kita carilah orang-orang yang mau setia sama nutrisi Herbalife. Dan perlu diingat bahwa apa yang kita pikirkan atau apa yang kita cemaskan, maka hal itulah yang akan terjadi. Jadi jangan sekali-sekali mencemaskan hal-hal yang negatif. Cemaslah karena kamu akan menjadi presiden tim di tahun 2026 kali ya. Ya pakai kali. Harusnya sih 2025 jadi milioner tim supaya bisa pergi ke
Korea. Pikirkan volume poin 2500 nih. Yang sering kali dilupakan adalah kayaknya mau mikirin volume poin 2500 itu seakan-akan seolah-olah sesuatu yang tabu. Tapi kalau mikirin nggak punya beras, mikirin nggak punya lauk, itu paling seneng itu ibu-ibu termasuk saya ya. Mindset is everything. 80% fokus pada orang-orang yang positif. Yang harus dilakukan adalah kerja, rajin ke sistem, maka hasil akan terlihat. Kemudian, sudah 80% fokus pada orang yang positif, 20% pada orang yang negatif. Kalau ketemu sama orang-orang yang negatif, tetap memberi perhatian, tapi 20% saja, jangan banyak-banyak. Kemudian 0% bagi yang meninggalkan Herbalife karena MLM lain. Serem ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang sudah berpindah ke lain hati, udah nggak usah dipusingkan, direlakan, ikhlas. Kemudian apa nih? 100% gantikan yang pergi. Jadi fokus pada menggantikan yang pergi. Kemudian kita buat satu bagian target untuk customer baru, member baru, dan aktivitas baru. Wow, utamakan first line, perbanyak first line, selalu ke event. Event adalah tempat yang tepat untuk kita berinvestasi. Dapatkan sebanyak-banyaknya testimoni. Nikmati hidup, jangan banyak alasan agar sukses di dalam hidup. Keren banget ya. Duh, ini harusnya dibaca ulang-ulang sampai nancep di luar kepala. Sampai nancep ke dalam kepala. Oke guys, saya rasa untuk motivasi pagi hari ini cukup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.